Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang System Development Life Cycle atau yang biasa disingkat SDLC. Dan ini merupakan tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang disusun oleh saya sendiri, yaitu yang bernama Muhammad Fafal Azwardi. Pembahasan kali ini adalah tentang konsep dasar SDLC. Yang pertama itu, yang kedua tahapan-tahapan SDLC, dan yang ketiga metode SDLC. Selanjutnya, konsep dasar SDLC adalah SDLC sendiri merupakan kependekan dari System Development Life Cycle. Dalam bahasa Indonesia, SDLC ini disebut siklus hidup pengembangan sistem yang bertujuan untuk menghasilkan sistem yang berkualitas yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dari dibuatnya sistem tersebut. Dan yang ketiga, SDLC bisa menjadi acuan perencanaan, estimasi, dan penjadwalan proyek dengan baik. Kemudian tahapan-tahapan SDLC. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Planning ini mempelajari kelayakan pengembangan sistem. Dan selanjutnya membentuk tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup, serta menyusun anggaran serta penjadwalan dan lamanya waktu. Planning ini bertujuan agar tim dapat membuat software secara efektif tanpa bergeser dari tujuan asli. Dan yang kedua, analis. Analis bertugas menganalisis sistem kerja dari software yang akan dibuat, analisis kebutuhan sistem, dan bertujuan untuk mengetahui kekurangan serta kelebihan dari sistem dan fungsi sistem. Kemudian desain. Desain sendiri adalah perancangan sistem oleh seorang sistem analis dan tim desainer. Yang kedua adalah membuat prototipe, desain, pola, dan komponen yang diperlukan. Kemudian ada implementation atau menerapkan. Implementation ini adalah mengimplementasikan atau menerapkan rancangan dari tahapan sebelumnya. Yang kedua adalah developer yang membuat codingan untuk membuat software, dan yang ketiga adalah membuat database sesuai skema dan rancangan dalam membuat aplikasi berdasarkan sistem. Dan selanjutnya ada testing atau pengujian. Pada testing ini, software yang telah dibuat tujuannya untuk mengetes software yang telah dibuat untuk dipastikan agar software tersebut berjalan dengan optimal. Pengujiannya berupa kualitas kode, tes fungsional, tes integrasi, performa, dan keamanan. Dan jika ada kesalahan, maka software tersebut akan diulangi dan diperbarui. Selanjutnya, maintenance atau perawatan. Maintenance ini adalah merupakan pemeliharaan sistem yang dilakukan untuk menjaga sistem agar tetap mampu beroperasional secara benar. Software dipantau secara terus-menerus untuk memastikan bahwa software tersebut berjalan sempurna dan untuk mengetahui ada kerusakan atau tidaknya pada software tersebut. Selanjutnya, metode SDLC. Metode yang pertama ada metode waterfall atau metode air terjun. Metode ini terbilang metode yang terstruktur dan paling tua.
Kemudian metode ini juga dikenal sebagai metode yang paling mudah digunakan. Akan tetapi kekurangan dari metode waterfall ini adalah jika ada satu kesalahan kecil yang tertinggal dan itu dapat mempengaruhi keseluruhan rencana dan berakhir berantakan. Yang kedua adalah Agile Model. Agile Model ini adalah model SDLC yang dapat memisahkan produk dengan proses dan waktu pengerjaannya secara cepat. Dan Agile Model ini juga adalah metode yang diyakini sangat efektif untuk keberhasilan penciptaan sebuah produk. Namun ada kelemahan dari metode ini adalah dapat memicu proyek ke arah yang salah dan tidak sesuai dengan kemauan atau ekspektasi dari customer. Selanjutnya adalah iteratif model. Iteratif model ini adalah memiliki repetisi tinggi. Kemudian developer akan menciptakan produk dengan versi cepat dan yang pastinya murah. Kekurangannya adalah mengkonsumsi bahan baku jika ada satu detail yang tertinggal untuk dikerjakan. Selanjutnya adalah spiral model. Spiral model ini adalah merupakan metode yang paling fleksibel dan mirip dengan iteratif model. Metode ini juga fokus pada repetisi dalam pengerjaannya. Selanjutnya adalah ada V-shape model dan merupakan lanjutan dari waterfall model. Metode ini juga akan mencoba setiap fase-fase dalam proses pengembangan suatu produk. Selanjutnya adalah Big Bang model. Big Bang model ini diklaim memiliki resiko yang sangat tinggi saat dijalankan. Ya, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.